Ya, ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Apa kabarnya anak-anak? Hari ini kita akan belajar tentang satuan pengukuran waktu. Nah, oh ya, hari ini sebelumnya Pak Guru akan mengabsen kalian dulu ya. Yang Pak Guru bilang nanti angkat tangannya hadir gitu. Zulfa Nurasisa, Akifa Naila, Arkarifa Ibni Hamzah. Lah masuk. Kenapa? Sakit ya? Oh sakit ya udah. Areta Sakila Putri. Arsil Yudama Hendra. Aurel Rizky Azalia. Diki Rizkia Ade. Elisia Faihana Dasalwa. Elis mana? Tidak masuk, kenapa? Sakit. Oh ya. Embul Sapana Bila. Farisa Putra. Ilham Al-Huda. Oh ya. Khairul Azam. Ikandria Asanadin. Maiselli Edwarenda. Mirza Faisal Pratama. Muhammad Yusuf Fauzan. Nabila Mesaro. Nada Fajria. Aprilia. Naura Giana. Oleh Prahaja. Panduri Jaya. Rafa Ibnu Ramadan. Repandito. Kenapa? Sakit. Repindito. Kenapa? Rizky Ramadan. Salma Nurfaidahana. Salwa Wulan Agustianingrum. Muhammad Najat Al-Kamis. Naura Ari. Oh ya. Lutfa Nazida. Ilau Khairi Robbi. Oke. Ya alhamdulillah sekarang sebagian besar sudah masuk semua ya. Kita doakan teman-teman kita yang nggak masuk ke Lakasem. Oh ya, karena berhubung sekarang musim penghujan, kita harus pandai-pandai menjaga kesehatan. Jangan main hujan-hujanan, ya. Pertama nih, karena kadang sore hari sering turun hujan disertai mesin petir. Kalian kalau ada tugas PR dari sekolah, pulang sekolah itu kalau bisa langsung dikerjakan. Takutnya mau belajar malam hari, malam lagi pemadaman, jadinya tidak bisa mengerjakan PR-nya. Kalau pakai ini nanti kurang jelas, ya. Ya, sebelumnya kita akan belajar dengan tema sejarah dan penerapan waktu dalam kehidupan sehari-hari ya. Nih, kerangka pembelajarannya itu ada pembelajaran Indonesia, IPS sama matematika. Ya. Terus kompetensi dasar dan indikatornya. Yang pertama, kalau yang bahasa Indonesia itu ada KD 3.3 menganalisis isi teks sejarah. Indikatornya kamu dapat menganalisis teks sejarah tentang penemuan alat ukur waktu. Ya. Contohnya apa? Alat ukur waktu apa? Menurut kamu apa?
ada ini nih, gitu. Timer ya. Terus lanjut, kalau yang IPS itu KD 3.2 mengidentifikasi perkembangan alat ukur waktu dalam sejarah. Kamu nanti diharapkan bisa menjelaskan perkembangan sejarah pengukuran waktu dari berbagai peradaban. Itu nanti ya. Terus ada yang matematika. Matematika itu KD 3.2 juga menghitung dan mengonversi satuan waktu. Nanti kamu bisa belajar mengonversi satuan waktu dari jam, menit, detik dalam kehidupan kamu sehari-hari. Nah, terus tujuan pembelajaran nih bahasa Indonesia, kamu bisa menganalisis sejarah alat ukur waktu ya. Kalau yang IPS, kamu bisa menjelaskan perkembangan alat ukur waktu dari berbagai peradaban. Terus kalau yang matematika, kamu bisa mengonversi satuan waktu dari menit ke detik, jam ke menit. Ya, nanti ada tambahan juga satuan hari dalam 1 minggu sama satuan bulan dalam 1 tahun ya. Ya, sebelum pembelajaran spesial namanya deh. Nanti ada pendahuluannya ya. Terus ada kegiatan inti. Nanti Pak Guru akan menjelaskan sejarah penemuan jam matahari sama perkembangan alat ukur waktu. Terus nanti kamu itu menganalisis teks sejarah dan diskusi sama temennya tentang alat ukur waktu yang digunakan di peradaban kuno. Nah, kamu nanti disimpulkan yang peradaban ini pakainya apa. Kalau yang IPS, nanti Pak Guru menjelaskan alat ukur waktu. Ada jam matahari, jam air, sama jam mekanik. Jam mekanik itu kayak jam tangan kamu itu. Terus nanti kamu membuat template sederhana tentang sejarah alat ukur waktu. Tanyanya kayak urut-urutan itu. Ya. Terus kalau yang matematika, nanti Pak Guru menjelaskan cara mengonversi satuan waktu menit ke detik, jam ke menit. Nanti kamu mengerjakan soal konversi satuan waktu individu atau berkelompok. Ya. Nanti aja. Terus lanjut, nanti penutupan gampang perairan ya. Terus ada nenek ini ya udah. Nah, peta jari-jari tematiknya dengan tema pembelajaran sejarah dan penerapan waktu untuk mapel matematika IPS Indonesia ya, bahasa Indonesia. Ini kalau yang pertama ini ukurannya gede. Untuk yang matematika ini ada sejarah alat ukur waktu, menganalisis teks, menemukan alat ukur waktu. Terus ada perkembangan alat ukur waktu, jam matahari, jam air, jam mekanik. Terus membuat template alat ukur waktu, terus konversi satuan waktu, jam, menit, detik, latihan soal waktu. Dah ya. Oh ya, sebelum pelajaran dimulai, masih pada lemes ya. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Masih lemas, ulangin sekali lagi. Yang semangat dong. Tepuk semangat. Kalian lihat ini dulu nih. Oh benar, betulnya belum nyambung. Nah, kamu sampai dulu.
Ya, dikeluarkan alat tulis kalian di atas meja. Ya. Lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai matematika, yaitu bab pengukuran. Dalam materi pengukuran kali ini, kita akan belajar berbagai materi. Yang pertama yaitu satuan waktu. Kedua, satuan panjang. Ketiga, satuan berat. Sedangkan keempat yaitu satuan kuantitas. Tapi pada saat ini kita tidak akan belajar semuanya. Kita belajar satu persatu ya. Untuk minggu ini kita akan belajar mengenai satuan waktu. Simak penjelasannya dengan baik. Satuan waktu. Detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun adalah satuan-satuan waktu yang dulu pernah kamu pelajari di kelas 3 maupun di kelas 2. Pada pelajaran kali ini, marilah kita membahasnya lebih lanjut. Berikut ini merupakan hubungan antar satuan-satuan waktu. Simak dengan baik ya, kalian perlu mengetahuinya. Satu hari sama dengan 24 jam. Sedangkan dalam Nih, satuan waktu. Satu hari ada berapa jam? 24 ya. 1 jam ada berapa menit? 60 menit. 1 menit ada berapa detik? 60 detik. Nah, itu satuan waktu. ya, ada Terus ada 60 lebih menit. nih. Dalam 1 menitnya ada 60 detik. Ingat ya, 1 hari sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, sekarang kita beranjak pada satuan waktu berikutnya. 1 bulan sama dengan 30 hari. 1 bulan sama dengan 4 minggu. 1 minggu sama dengan 7 hari. Ingat kembali ya, 1 bulan sama dengan 30 hari. 1 bulan sama dengan 4 minggu. Sedangkan 1 minggu sama dengan 7 hari. Bagaimana? Sudah hafal sampai sini? Sekarang kita lanjut pada satuan waktu berikutnya. 1 tahun terdiri dari 12 bulan. 1 tahun terdiri dari 52 minggu. 1 tahun terdiri dari 365 hari. Kita ulang kembali ya. 1 tahun terdiri dari 12 bulan. Lalu 1 tahun juga terdiri dari 52 minggu. 1 tahun terdiri dari 365 hari. Sekarang kita lanjut pada satuan waktu berikutnya. 1 abad terdiri dari 100 tahun. 1 minggu terdiri dari 8 tahun. Sedangkan 1 dasawarsa terdiri dari 10 tahun. Ya. Nih, tadi udah sampai yang 1 menit detik ya. Kalau 1 bulan berapa hari? 30 hari. 1 bulan ada berapa minggu? 4. 1 minggu berapa hari? Harinya apa aja? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau bulannya ada berapa? 12. 1 tahun ada 12 bulan. Apa saja bulannya? Januari, terus Februari, terus Maret, terus April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember.
hari? 365 hari. Kalau satu abad kamu tahu berapa tahun? 100 tahun. Nah, sekarang kita hidup di abad keberapa? Ada yang tahu? Sekarang kita hidup di abad keberapa? Kan kalau satu abad kan 100 tahun. Nah, kalau sekarang kita di tahun berapa? 2024. Berarti berapa abad? Abad ke-21 jawabannya. Kan seabad 1 tahun. Jadi kan 2000. Tahun 2000. Oh iya, ini. Tapi sini udah gede. Terus 1 minggu ini adalah 8 tahun. 1 dasawarsa 10 tahun. Nah, mudeng ya? Mudah? Ya. Yang ini bawahnya abad. 1 minggu itu 8 tahun. 8 ya. 8 tahun. Kalau ini yang bawah sendiri 1 dasawarsa. 1 dasawarsa. Ini asal katanya itu dari yang kata bahasa Jawa itu dasa sedoso. Sedoso kan artinya 10. Jadinya kalau dasawarsa itu 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun. Lanjut ya. Ulang kembali agar kalian lebih hafal ya. 1 abad terdiri dari 100 tahun. 1 minggu sama dengan 8 tahun. Sedangkan 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun. Bagaimana? Mudah bukan? Sekarang kita bersama-sama ulangi semua satuan waktu yang ada ya. 1 hari sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 bulan sama dengan 30 hari. 1 bulan sama dengan 4 minggu. 1 minggu sama dengan 7 hari. 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 tahun sama dengan 52 minggu. 1 tahun sama dengan 365 hari. 1 abad sama dengan 100 tahun. 1 minggu sama dengan 8 tahun. Dan 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun. Ya, berapa? Sehari berapa jam? Berapa? 1 jam berapa menit? 1 menit berapa detik? Terus misal nih, Pak Guru ada pertanyaan, 120 detik itu berapa menit? 120 detik sama aja berapa menit? Berapa? 2 menit. Terus nih, 1 bulan berapa hari? 30 hari. 1 bulan berapa minggu? 1 minggu berapa hari? 1 tahun ada berapa bulan? 12. 1 tahun berapa minggu? 52 minggu. 1 tahun ada berapa hari? 65 ya. Terus kalau 1 abad berapa tahun? 1 minggu berapa tahun? 8 tahun. 1 dasawarsa 10 tahun. Udah Ki? Udah ya? Lanjut nih. Hore, hebat kalian bisa menghafal semua satuan waktu. Ada info menarik nih mengenai satuan waktu. Nah, setahun sekali itu ada 1 tahun yang jumlah harinya Nah, setiap 4 tahun sekali
sebanyak 366 hari. Tahun tersebut disebut tahun kabisan. Sing biasanya tanggal 28 Februari. Setiap 4 tahun sekali, terdapat satu tahun yang memiliki jumlah hari sebanyak 366 hari. Tahun tersebut disebut tahun kabisan. Menarik, tahun kabisan ini hanya terdapat setiap 4 tahun sekali. Nah kawan-kawan, mari kita lakukan perhitungan dengan satuan waktu. Perhatikan contoh soal Nah ini Pak Guru kasih contoh soal nih. dipraktikkan dan bagi dalam memahami. Contoh soal yang pertama yaitu Nih, 3 cara nih. menit sama Soal yang dengan pertama, nomor 1. 3 menit sama dengan berapa detik? Ingat bahwa 1 menit sama dengan 60 detik. Sedangkan 3 menit sama dengan 3 dikali 60 detik. Hasilnya adalah Nih, soal yang pertama nih. 3 menit sama dengan berapa detik? 180. Nah, cara menjawab kalian kan udah tahu 1 menit itu berapa detik? 60 detik ya. Berarti kalau 3 menit sama aja 3 dikali 60 detik. 3 kali 60 berapa? Sama dengan 180. Jadinya jawabannya berapa? 180 detik. 180 detik. Jadi 3 menit sama dengan 180 detik. Bagaimana? Mudah bukan? Enak dong. Sekarang kita lanjut pada contoh yang kedua. 2 Nah, oke, coba. Oke. 2 minggu sama dengan berapa bulan? Berapa tadi catatannya? 1 minggu berapa bulan? 1 minggu. 1 minggu. 8 apa? 8 tahun. Kalau 1 tahun itu kan ada 12 bulan. Nah, kalau 1 minggu berapa tahun? 8. Berarti kalian pertama-tama dijawab dulu, ditulis 1 minggu sama dengan berapa? Kita ditulis gimana sih? Nah, 1 minggu sama dengan berapa? 8 tahun. Kalau 1 tahun sama dengan berapa? 12 bulan. Nah, sekarang pertanyaannya kan 2 minggu. 2 minggu sama dengan ini bulan. Berarti kalian jawab dulu nih. Kan itu 1 tahun ada 12 ya. Berarti tinggal dikalikan sini dulu nih. 8 kali 12 berapa? Iya. Nih. 12 kali 8 sekarang. 8 kali 2 berapa? 16 tinggal 1. 8 kali 1 8 tambah 1 9. Jadinya 96. Tinggal dikalikan kan 2. Ini baru ketemu 1 minggu. Ya. Terus dikalikan 2. 2 kali 6 berapa? 12 tinggal 1. 2 kali 9 18 ditambah 1 19. Jadinya ketemunya berapa? 192 bulan. Itu kalau 2 minggu. Ya. Oke, caranya guys. sama dengan titik-titik bulan. Cara menjawabnya adalah kalian tuliskan bahwa 1 minggu sama dengan 8 tahun.
Di dalam soal disebutkan 2 windu. Artinya 2 dikali 8 tahun. Hasilnya adalah 16 tahun. Kemudian ketika telah diketahui 16 tahun, kalian ubah 16 tahun ini ke dalam satuan bulan. Sama aja. 1 tahun sama dengan 12 bulan. Sedangkan diketahui ada 16 tahun. Berarti 16 dikali 12 sama dengan 192 bulan. Jadi 2 windu sama dengan 192 bulan. Untuk lebih memahaminya, simak contoh soal nomor 3. Terus nomor 3. 48 tahun 48 tahun berapa minggu? Seminggu kan 8 tahun ya. Seminggu kan 8 tahun. Nah, ini 48 tahun sama dengan titik minggu. Berapa minggu? Nah, kalian udah tahu dong seminggu berapa tahun? 8. Ya tinggal di apa? Di ya. sama dengan titik-titik windu. Masih ingatkah kalian bahwa dalam satu windu terdiri dari 8 tahun? Atau kita balik, 8 tahun sama dengan 1 windu. Di dalam soal terdapat 48 tahun. Maka berapa windu ke 48 tahun? Caranya adalah 48 dibagi 8 tahun sama dengan 6 windu. Nah, itu Jadi 48 tahun sama dengan 6 windu. Simak. Nah, seminggu itu kan 8 tahun atau 8 tahun itu sama aja 1 minggu. Nah, tadi pertanyaannya 48 tahun itu berapa minggu? Nah, cara jawab deh 48 sama dengan 48 tahun sama dengan 48 dibagi 8 tahun. 48 dibagi 8 ya. 5. Papat. 85. 85 ya. Kemudian ya 40. Nah, kalau 8 kali 6 8 kali 6 ya, 8 kali 6 maksudnya berapa? 48. Kan sama nih. Jadinya 48 dibagi 8 tahun sama dengan berapa? 6. Nama apa? Minggu. Jadi 48 tahun itu sama dengan 6 minggu. Soal keempat. 70 tahun. Nah, lanjut ke nomor 4. 70 tahun 70 tahun ya sama dengan titik dasawarsa. Dasawarsa berapa? 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun. Berarti 70 dibagi 10 sama dengan 7 apa? 7 dasawarsa. Ya. Kan 1 dasawarsa berapa tahun? 10. Dasawarsa. Ingatkah kalian bahwa 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun? Atau kita balik,
10 tahun sama dengan 1 dasawarsa. Lalu, di dalam soal tertulis 70 tahun. Maka cara menjawabnya atau cara mengerjakannya adalah 70 tahun dibagi 10 tahun sama dengan 7 dasawarsa. Jadi 70 tahun sama dengan 7 dasawarsa. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, ada 2 contoh soal lagi yang akan diberikan. Simak dengan baik ya. Soal yang kelima adalah 5 jam ditambah 20. 5 jam ditambah 20 menit sama dengan berapa menit? 5 jam. Nah, nih, nomor 5 ya. 5 jam ditambah 20 menit sama dengan titik menit. Nah, yang kalian sudah ketahui, 1 jam berapa? 60. 1 jam sama dengan 60 menit. Berarti tinggal dikalikan aja. 60 kali 5 sama dengan berapa? 6 kali 5. 6 kali 5, Ya. 200. 6 kali 5. 30. 6 kali 5 sama dengan 30. Kan tadi nolnya belum cukup. Nolnya tinggal digeser ke 300. Jadi nih kalau 5 jam itu sama aja berapa? 300 menit. Nah, sekarang kan ditambah nih 300 menit ditambah berapa? 20 menit sama dengan berapa? 320 menit. Ya, udah. Udah belum? Sama dengan titik-titik-titik menit. Bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya adalah 10 menit. Sudah 10 menit. Sehingga menit sama dengan 320 menit. Sekarang, simak contoh soal yang terakhir ya. Nomor 6. Nah, tuh ada yang nomor 6 itu. Coba kalian kerjakan. Ya, satu dasar sampai nanti ini. Nah, nomor 6 ya. 2 dasawarsa ditambah ini ya 3 minggu. Dasawarsa itu berapa? 8. Itu sama dengan titik tahun bulan. Nah, yang kalian sudah ketahui, 1 dasawarsa berapa tahun? Berapa tahun 1 dasawarsa? 1 dasawarsa. 8. 1 dasawarsa itu 10 tahun. Kalau 1 minggu, 1 minggu itu baru 8 tahun. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya kan 2 dasawarsa ditambah 3 minggu. 2 dasawarsa berarti berapa? Ini nggak dikalikan 2 aja. Berapa? Berapa? Jadinya 20 tahun. Terus kalau 1 minggu kan 8 tahun. Nah, ini pertanyaannya berapa? 3. Tinggal dikalikan 3 aja kalian. 3 kali 8 berapa? 24 tahun. Nah, ini dari jumlah kok ya seret
tambah berapa? 4 tahun. Sip, pinter. Udah? Udah? Rizky. 2 dasawarsa ditambah 3 windu sama dengan titik. Jika di dalam soal terdapat kalian tahu 4 tahun. Nah, kok pada gue? 3 win dan 3 windu sama dengan 24 tahun. Cek. Bagaimana? Nah, nih penyelesaian soalnya sama ya, cuma beda kayak tok nepak dulu ini pengen taruh sini lagi kayak tok tersusun kayak dia, kalau itu susah, kok tambah cepat orang semen boleh jumlah dah ya, lanjut. Sekali bukan? Semoga materi dari 10 soal. Mari mengerjakan. Nih, sekarang coba kalian tulis dulu ini. Kelihatan? Nih, tak boleh bacakan. Nah, nggak apa-apa. Nomor 1, 3 bulan sama dengan berapa hari? 3 bulan sama dengan apa? Ya, sama dengan berapa hari? Ini nanti buat PR-nya kamu nih. Nomor 2 Pak. Nah, nggak usah. Nomor 2 Pak. Nomor 2, 10 jam sama dengan berapa menit? Sama dengan Dan sama dengan apa Pak? sama dengan berapa menit? Titik-titik menit. Ya. Pak, nomor 3 Pak. Nomor 3, 3 windu sama dengan berapa bulan? Apa Pak? 3 windu sama dengan berapa bulan? Windu sih berapa Pak? Nah, tadi 1 windu berapa ini? 8 tahun. Berarti tinggal dikalikan. Ya, kamu cari tahu dulu 1 tahun itu berapa bulan. Nanti tinggal dikalikan 8 terus dikalikan. Ya, nomor 4. 4 dasawarsa sama dengan berapa windu? Oke, 1 dasawarsa yang dulu di sana. 4 dasawarsa Pak. Ya, 4 dasawarsa sama dengan titik-titik windu. Terus nomor 5, Pak, sama dengan apa? windu. Pak, nomor 5. Nomor 5, 2 jam sama dengan titik detik. 2 jam sama dengan apa? Pak, sama dengan apa? Detik. Pak, nomor 6. Nomor 5 ya, kamu ulangin. 2 jam sama dengan berapa detik? Terus nomor 6, 7 jam ditambah 15 menit sama dengan titik-titik menit. 7 jam Tambah 15 menit tambah 15 menit menit sama dengan titik-titik menit. nomor 7 Pak. Nomor 7, 2 abad ditambah 5 windu sama dengan titik-titik tabun. Ditambah 5 windu 5 sama dengan sama dengan titik-titik tahun. Ya, Pak, nomor 8.
Nomor 8, 3 bulan ditambah 4 minggu. 3 bulan Tambah 4 minggu. tambah 4 minggu sama dengan Berapa hari? nomor 9. Nomor 9, 3 hari ditambah 12 jam. 3 hari Tambah 12 jam. tambah 12 jam. jam sama dengan Titik-titik jam. nomor 10. Nomor 10, 2 dasawarsa. Dasawarsa ditambah 4 tahun. Dasawarsa Ya, ditambah ditambah 4 tahun tahun sama dengan titik bulan. sama pulang. Belum. Nih, kalau sudah udah ya? Sudah selesai mencatatnya? Oh ya, diselesaikan dulu mencatatnya. Halo? Buat PR ya Pak. Ya, Kumpulin dari kapan Pak? kumpulin pertemuannya akan datang. Kapan? Ya, minggu depan. Ya, hari hari. Ya, Senin depan ya. 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 Udah, selesai belum? Belum. Baru sampai nomor berapa? Ya. Ya, tungguin dulu. Udah Pak. Ya. Habis ini ngapain Pak? Ini ada lagi. Tugas lagi Pak. Bu menangis. Banyaknya tugas kali ini. Nanti sama kekereng organ. Boleh. Sudah? Sudah, kan? Alat yang belum. Sudah? Habis ini ada tugas lagi ya Pak? Iya, nanti. Apa Pak? Nanti ada. Sampai berapa? Udah lagi? Nanti. Ya, masuk dulu bentar. Oh, dan sampai nomor berapa, Jan? 10? Sudah? Belum. Ini
Nih, perkembangan alat ukur dari zaman kuno sampai sekarang. Nih, orang-orang dulu itu sudah melakukan pengukuran seperti untuk mengukur luas tanah, mengukur berat badannya kamu itu ya, mengukur selang waktu antara dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Nah, itu alat ukur itu apa aja sih? Nah, kita akan belajar tentang macam-macam alat ukur ya. Masa itu yang buat ukur berat, panjang, mengukur panjang ya, waktu, mengukur waktu. Nah, kalian udah tahu mengukur itu apa? Artinya mengukur adalah membandingkan suatu besaran fisik dengan besaran fisik sejenis sebagai standar satu atau satuan yang telah disepakati lebih dulu. Tujuannya mengukur itu untuk mengetahui nilai ukur suatu besaran fisik dengan hasil yang akurat. Ya. Terus contoh-contoh alat ukur ini. Satuan waktu yang standar itu dinamakan sekon atau detik. Nah, di materi ini kita pakai yang sekon. Alat yang digunakan untuk mengukur waktu itu biasanya apa? Jam. Jam ya. Kalau mau mengukur waktu, mengukur waktu itu pakainya jam atau arloji ya. Untuk mengukur selang waktu yang pendek digunakan stopwatch. Misal nih, kayak kamu kalau lagi pelajaran olahraga di lapangan itu kan suruh lomba lari, mengelilingi lapangan itu satu putaran itu berapa detik? Nah, itu memakainya stopwatch kayak timer itu loh. Nanti kamu udah bersedia, ya begitu ya sini selesai muter. Nah, kamu juga lari keliling lapangan yang besar. Nah, begitu udah sampai situ lagi, baru selesai latihan berhenti. Nah, itu baru tahu itunya. Terus, alat stopwatch itu memiliki tingkat ketelitian sampai 0,01 detik. Alat ukur yang tepat adalah jam atom, tapi jam atom itu adalah cuma di laboratorium digunakan oleh para ilmuwan. Nih, gambarnya contoh alat ukur waktu. Ini jam apa namanya? Yang hitam. Namanya ini jam pasir. Rizky ada apa? Oh ya sini aja sini. Sana. Nah. Dan ini apa namanya? Jam pasir. Ini orang dulu ini pakainya ini. Ini pasirnya di sini. Kalau sini sudah habis kan sudah bawa semua. Tinggal dibalik lagi, nanti jalan lagi waktunya. Ya. Ini jam pasir itu alat ukur waktu zaman dahulu belum ditemukannya jam kayak zaman sekarang. Kalau zaman sekarang itu kan jamnya udah pakai klik. Nah, kalau zaman dulu itu masih pakainya jam kayak gini. Ini masih bisa bolak-balik. Bentuknya kayak ditutup. Nah, di dalamnya itu diisi pasir, ya. Aku mainan biasa lah. Nah, ya kayak kamu lagi mainan itu sama Warna teman-teman. biru. Ya. Mana kuning? Nah, kalau pasir yang di tabung bawah itu udah penuh, nanti kan tinggal dibalik di posisi atas. Nah, kok pasirnya turun lagi? Nah, itu tinggal untuk bisa digunakan untuk waktu lagi. Terus, kalender. Nah, kalender itu untuk mengukur apa? Tanggal ya, hari, minggu, bulan. Nah, kalender ini memiliki sebuah sistem yang memberi nama pada sebuah periode waktu. Contohnya, nama-nama hari. Kayak tadi, satu minggu ada berapa hari? 7. Hari ini apa, Bay? Itu hari-hari di kalender ya.
Contohnya, tanggal ini digerakkan gerakan benda angkasa seperti matahari dan bulan. Misalnya dari bulan kan biasanya posisinya berubah-ubah tiap bulan. Misal hari bulan Desember bulannya kan sebelah utara. Nanti kalau bulan Januari geser lagi, Februari geser ngidul maning, geser sampai bulan ngalor maning. Ya. Nah, terus kalender dinding itu kan seperti kalender yang punya kamu itu di rumah, ya. Salah satu kecil dari kalender itu adalah satu hari. Nah, apa terlihat ketelitiannya itu setengah hari. Terus ada gambar apa ini? Jam. Ini gambar apa? Jam. Jam apa? Jam dinding. Jam gede. Oh, betul. Nah, jam itu adalah sebuah alat ukur waktu yang paling populer dan sering digunakan. Lama sebuah jam adalah 1/24 hari. Halo. Ya. 1 jam itu bisa dibagi menjadi beberapa unit waktu yang lebih kecil lagi. Contohnya, 1 jam berapa menit? 60 menit. Dan berapa detik? 3.600 detik. Nah, pada setiap jam itu biasanya dilengkapi dengan jarum jam second. Kalau kamu perhatikan nih, ini jarum jamnya ada berapa? Jarum jamnya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nih, yang jarumnya pendek ini buat menunjukkan jam, ya. Kalau yang jarumnya panjang mengukur menit. Terus kalau yang jarumnya panjang kecil itu mengukur detiknya, ya. Ya, itu. Terus nah, Jam dulu. ini namanya aloji atau jam tangan. Ini kalau yang model dulu jamnya itu ditaruh di sini. Jadi kayak kalau model sekarang itu kayak buka bedak kamu itu yang cewek-cewek ada. Jamnya itu modelnya kayak gitu, bisa dibuka kayak gini. Tapi kalau yang dulu orang yang seringnya ditaruh di sini, nanti dikeluarin kayak buka koin. Ya. Ini jamnya sama kayak jam dinding, cuman lebih kecil, bisa disatukan. Koin ya, Pak. Iya. Terus lanjut. Kalian lihat nih. Nah, ya. Nah, cara membaca jam, kalian udah bisa belum? Sudah pernah makan juga, Pak? Nah, kayak kepalanya. Oh, kamu jadi tahu. Cara membaca jam. Nah, Jarum panjang pada jam jarum panjang ini untuk menentukan dan menit, jarum ya. yang pendek menentukan jam. Jika kalian perhatikan pada jam dinding, jam meja, atau jam tangan, terdapat garis-garis kecil di antara angka. Nah, diperhatikan dulu itu. Garis-garis itu berfungsi untuk menunjukkan jumlah menit. Satu garis kecil mewakili 1 menit. Jika satu garis kecil mewakili 1 menit,
Maka saat jarum panjang bergerak dari satu angka ke angka berikutnya, waktunya adalah 5 menit. Pada satu kali perputaran jam terdapat 60 menit. Coba perhatikan gambar berikut. Posisi jarum pendek tepat berada di angka 7 dan jarum panjang berada di angka 12. Nah, Pada berapa? gambar jam berikut menunjukkan pukul 7. Nah, kenapa disebut jam 7 pas? Karena jarum pendeknya di angka 7, jarum panjangnya di angka 12. Berarti kan sama aja jam 7 pas ya. Lanjut nih, namanya Dan dapat ditulis ditulisnya 07.00 ya. jarum panjang berada di angka 6. Sementara jarum pendek berada di antara Ini sama aja jam berapa? Setengah 3. Taunya dari mana? Karena jarum pendeknya kan belum menyentuh angka 3 ya. Terus jarum panjangnya masih di angka 6. Kalau dari jarum panjangnya dari 12 ke 6 itu sama aja 30 menit ya. Nanti. Nih, jadi nih dan angka 3. Jika satu garis kecil mewakili 1 menit, maka pada saat jarum panjang berada di angka 6, waktu yang dilalui adalah 30 30 menit menit. ya. Posisi jam seperti ini akan dibaca pukul 2 lewat 30 menit. Atau kita dapat menyebutnya dengan pukul setengah 3 dan dapat ditulis 02.30. Jarum panjang menunjukkan angka 2, sementara posisi jarum pendek sedikit melewati angka 4. Posisi jarum panjang yang berada di angka 2 menunjukkan waktu 10 menit. Ya. Dibaca Karena pukul dari 4 12 lewat itu 10 menit 5 dan menit. dapat ditulis Nah, itu 04.10. kan kalau 12 ke angka 2 berarti kan jadi 10. Pada gambar berikut, jarum panjang berada di angka 11. Posisi jarum pendek mendekati angka 7. Mendekati. Berarti kan Saat jarum panjang berada di angka 11, maka waktu yang telah ditempuh adalah 55 menit. Posisi jam berikut dapat dibaca pukul 6 lewat 55 menit. Seringkali orang membacanya dengan pukul 7 kurang 5 menit dan dapat ditulis 06.55. Nah, kamu kalau berangkat sekolah jam berapa? Berangkat sekolah jam 7. Setengah 7 ya. Jam 7 pokoknya udah di sekolah. Oke. Ini udah mudah cara membacanya. Nih. Ya. Iya tadi dong. Nah, tadi kita sudah belajar tentang apa aja? Pertama, tentang satuan waktu. Satuan waktu ada apa aja? Hari, bulan, tahun, terus jam, menit, detik, terus perkembangan alat ukur waktu ya. Nah, tadi 1 tahun ada berapa bulan? 1 tahun ada berapa bulan? 12 bulan. 1 bulan ada berapa hari tadi? 30
30. Kalau satu hari ada berapa jam, Faris? Satu hari berapa jam? 24 jam. Nah, kalau 1 jam berapa menit? 60. 1 menit berapa detik? 60 ya. Nah, 1 minggu berapa hari? 7. Sebulan berapa hari? 30 hari. Setahun berapa hari? 365 ya. Kalau yang tahunnya yang berjumlah ada 366 hari itu disebut apa? Tahun habisan ya. Ya. Kita cukupkan membelajar hari ini. Kalian sudah pada mudah materi ini ya? Ya, kita cukupkan pembelajaran hari ini dengan menutup bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, silakan kalian kemas-kemas terlebih dahulu. Ya, sudah kemas-kemas? Ya, kita cukupkan hari ini dulu ya. Yang jangan lupa itu yang tugas yang tadi nanti dikumpulkan waktu pertemuan selanjutnya. Berarti hari Senin depan ya. Yuk, satu kelasnya siapa? Ya, Mas Fauzan ini berdoa. Tebak-tebakan matematika ya. Nomor 1. Ya, 1 baris. Nih, tebak-tebakan yang tentang materi tadi ini. 1 dasawarsa berapa tahun? Ya, ngomongnya Mas Fauzan. Terus 1 minggu berapa tahun? Ya, 8 tahun. Awas, hati-hati ya, kabel. Awas kabel, hati-hati. Terus 1 hari ada berapa jam? 1 menit berapa detik? 60? 60 apa? Ya, sini. Oh, bikinnya copot. Habis makan apa sih? Hati-hati kabel. Ya. Katanya biar kayak si rambut merah. Oke, sip.